Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Listiawati, NIM 1814269. Izin menjawab pertanyaan kuis dari Ibu. Yang A, jelaskan 6 jalur prinsip dan metode dasar dari pengawasan bank. Yang pertama itu ada peraturan atau regulasi, di mana di sini terdapat 3 golongan besar. Yang pertama itu mengatur persyaratan dan tata cara perizinan bagi pendirian suatu bank, termasuk jaringan kantornya. Yang kedua adalah peratur terkait dengan usaha bank yang berjalan atau going concern. Di sini bank wajib mengatur dirinya sendiri mengenai beberapa poin, kejelasan tugas dan lain sebagainya. Yang ketiga ada peraturan informasi yang dilakukan oleh otoritas pengawasan bank, di mana di sini untuk mengetahui dan menilai bank apakah mematuhi sungguh-sungguh dan konsisten terhadap peraturan oleh kantor akuntan publik. Yang kedua adalah pengawasan tidak langsung atau off-site supervisor, di mana di sini tujuannya menilai apakah peraturan yang ditetapkan, asas usaha bank dan penyaluran dana yang sehat dipatuhi, dilaksanakan dengan konsisten. Yang ketiga ada pengawasan langsung atau on-site supervisor. Pengawasan langsung di sini biasanya metode ini otoritas pengawasan bank ingin menyajikan kondisi bank secara langsung berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara oleh bank. Sifatnya penyaluran disebut dengan pemeriksaan umum dan terdapat pemeriksaan khusus yang dimana fokusnya pada pemeriksaan kredit dan aset-aset beresiko lainnya. Yang keempat adalah kontak dan komunikasi teratur dengan bank. Otoritas pengawasan bank berusaha untuk memahami alur pemikiran dan komitmen manajemen bank. Yang kelima adalah tindak remedial atau penerapan sanksi, di mana OPB perusahaan mengendalikan dan mengembalikan aktivitas untuk sarana dan sasaran pengawasan bank. Yang terakhir adalah remedial atau sanksi atau leader of legislation LOLR, yang dimana tidak dimiliki oleh pengawasan tetapi dimiliki oleh bank sentral. Yang keenam adalah kerjasama dengan otoritas pengawasan di negara lain. Di sini menjalin kerjasama dan saling bertukaran informasi dengan permasalahan yang dihadapi oleh perbankan di negara lain, guna mengambil manfaat, menyempurnakan strategi, kebijakan, dan teknik pengawasan bank. Yang ke B adalah jelaskan prinsip operasional LKS. Di sini ada 4. Yang pertama adalah keadilan. Keadilan di sini adalah prinsip berbagai keuntungan atas keuntungan penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan resiko dari masing-masing pihak. Yang kedua adalah kemitraan, prinsip kesetaraan di antara para pihak yang terbentuk dalam nasabah investor, penyimpanan dana, dan penggunaan dana, serta penggunaan lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga di sini ada transparan. Transparan di sini lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan laporan ke lembaga keuangan yang terbuka dan bersinambungan untuk pada investor atau pihak-pihak yang terkait untuk mengetahui kondisi dana yang sebenarnya. Yang keempat ada universal, di mana pihak lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan hukum
suku, agama, ras, dan pedoman untuk masyarakat menjadi layanan yang sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatul lil alamin. Yang C adalah manajemen yang buruk ditandai dengan adanya satu kebijakan yang memperoleh bank menanamkan dananya dalam aset yang rendah kualitasnya. Yang kedua adalah mengambil risiko berlebihan sehingga tidak mampu mendeteksi kemerosotan kualitas aset dan posisi risikonya, serta tidak bisa mengatasinya. Yang ketiga itu ada kontak internal audit yang tidak berfungsi. Yang keempat adalah penilaian aset yang tidak realistis. Yang kelima adalah termasuk dalam melakukan klasifikasi kualitas pembiayaan serta tidak transparansi. Karena bank berada di manajemen yang buruk, maka pengawasan bank menemui kesulitan, maka akan terhambat dalam mendeteksi problema yang dihadapi bank sehingga terlambat atau tidak siap, maka bank harus mengambil langkah kolektif atau remedial. Dan kemudian bank tidak dapat segera mengatasi masalahnya, membuat kesehatan dan kestabilan sistem perbankan pun menjadi terganggu. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.